Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Science, bertemu lagi dengan saya Rizaliana dalam acara Science Podcast. Selamat siang, semoga kalian sehat dimanapun berada. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih kita akan bahas apa hari ini? Terus juga kira-kira siapa ya narasumber yang akan kita undang? Penasaran? Penasaran pastinya dong. Langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini yaitu ada Kakak Nupus. Assalamualaikum Kak Nupus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Nupus kabarnya gimana hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya, karena kan Sobat Scan sepertinya banyak ya yang belum kenal sama Kak Nupus ini. Jadi boleh dong Kak Nupus untuk kenalan dulu gitu. Oke, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Fauzia Hayatunufus dari Pendidikan IPA 2015. Alamat saya di Cimarga, Rangkas Bitung. Sekarang kesibukannya jadi guru SMP di SMP Negeri 1 Cimarga. Sudah cukup Kak kenalannya? Cukup Nah, jadi ternyata eh ini dipanggilnya mau Kak Fauzia atau Kak Nupus ya Kak, biasa akrabnya gitu. Nufus aja. Iya, siap Kak Nufus. Ternyata ini alumni jurusan IPA tahun 2015 yang sekarang udah ngajar di SMP Cimarga. Udah berapa tahun Kak ngajar di situ? Kalau di sini baru setahun terakhir sih, sebelumnya ada lagi sekolah sebelumnya. Kalau di sekolah sebelumnya itu juga daerah situ Kak SMP. Iya, sama daerah sini juga, cuman eh lebih jauh aja sih dari rumah. Kalau yang sekarang lebih dekat. Keren nih narasumber kita hari ini ternyata masih muda, pengalaman ngajarnya udah banyak ternyata. Sebelumnya terima kasih banyak juga untuk Kanupus karena udah nyempetin waktunya untuk ngobrol bareng kita hari ini. Salam kenal ya Kak. Iya, salam kenal juga buat semuanya. Iya, jadi kan kita di sini mau ngobrolin yang masih berhubungan dengan bidang kakak nih. Kakak kan sekarang itu sebagai guru IPA di SMP. Nah, jadi yang mau kita bahas hari ini itu tentang eh, kenapa sih LKS praktikum itu penting untuk siswa. Oke, jadi berbicara tentang permasalahan pada pembelajaran IPA, yaitu dalam materi atau konsep yang diajarkan, menurut hasil penelitian nih dari Saadah dan kawan-kawan di tahun 2020 mengatakan bahwa materi atau konsep yang diajarkan pada pembelajaran IPA yang ada yang bersifat abstrak dan juga menurut Hasanah ini di tahun 2001 teorinya dalam pembelajaran IPA juga ada yang bersifat abstrak. Maka dalam hal ini perlunya pembuktian, pengamatan dan juga percobaan sehingga dibutuhkan pada pembelajaran ini yaitu kegiatan praktikum. Nah, kegiatan praktikum-praktikum IPA ini yang di dalamnya sebagai wahana belajar IPA yang menarik dan juga menunjang materi pembelajaran IPA. Lanjut, selanjutnya nih mau tanya-tanya juga ke Kak Novos nih. Dari pengalaman kakak sendiri selama mengajar atau menjadi guru IPA, apakah praktikum yang dilakukan siswa memberikan pengaruh positif terhadap materi pembelajaran IPA sendiri, Kak? Kalau pengaruhnya lebih ke pengaruh terhadap motivasi belajar anaknya sih. Kalau kita pakai praktikum itu anak-anaknya lebih semangat. Cuman kalau misalkan terhadap pemahaman konsep itu masih tetap kurang sih. Jadi anak tuh cuman have fun-nya aja pas lagi praktikum. Kalau misalkan konsepnya mereka masih nggak begitu paham juga apa yang mereka lakukan dan apa kaitannya sama pembelajaran IPA gitu. Oh, jadi masih praktikumnya aja gitu ya, Kak? Iya, cuman oh ini beda nih belajarnya nggak kayak biasanya, cuman kayak gitu doang sih kalau anak-anak SMP. Iya, jadi mereka itu tadi praktikumnya ya, Kak. Terus juga karena apa namanya mereka itu termotivasi karena praktikum tadi itu
Jadi mereka bisa ngembangin keterampilan hands-on activity-nya itu udah bisa belum, Kak? Bisa, udah cukup bagus buat anak-anak. Jadi ternyata praktikum ini sangat penting ya dalam sebuah pembelajaran, khususnya pada pembelajaran IPA yang tadi disebutkan bahwa pembelajaran IPA ini banyak teori atau konsepnya yang abstrak gitu. Lanjut, kemudian tentang praktikum IPA tentunya sangatlah rumit dalam prosesnya, maka perlunya pedoman atau bahan ajar seperti LKS untuk menyusun secara sistematis alur dalam kegiatan praktikum. Kemudian ini ada penelitian Kak dari Feni dan Rohayati di tahun 2014. Itu mereka mengatakan bahwa LKS dibuat secara menarik dan sistematis agar dapat membantu siswa dalam praktikumnya. Nah, kalau gitu kakak sendiri sebelumnya apa udah pernah gitu Kak ngembangin LKS praktikum? Kalau mengembangkan kurang sering ya, cuman paling bisa dihitung jari lah, Iya, tapi pernah ya Kak? pernah. Iya. Dari LKS praktikum yang udah pernah kakak kembangin ini mengenai materi apa Kak? Materi pengukuran Ya. satuan-satuan baku itu, kemudian biasanya tentang tata surya, sama tentang kalau kelas 8-nya lebih sering tentang perkembangan tumbuhan. Karena kalau praktikum itu di materi-materi yang sulit ya Kak ya, benar tadi yang abstrak. Ya, dan menyesuaikan sama kondisi lingkungan juga sih, karena di sekolah saya kan kurang lengkap gitu ya alat-alat praktikumnya. Jadi yang memungkinkan untuk dilakukan praktikum baru dilakukan gitu. Yang emang bisa mudah ditemukan alat dan bahannya baru dilaksanakan. Jadi sebenarnya kami juga tuh sudah mengembangkan LKS praktikum Kak. Nah, tadi kan Kakak juga udah bilang pernah ngembangin LKS praktikum tentang pengukuran. Nah, kami juga di sini ngembangin LKS praktikum yang materinya pengukuran gitu. Kalau kakak minat, nanti eh, kalau kakak minat terus pengen ngeliat LKS kami, nanti kami coba kirimin, mudah-mudahan nanti bisa diterapin gitu ke anak-anak gitu, Kak. Untuk bantu Boleh, kegiatan boleh banget. praktik. Iya, makasih ya, Kak. Nanti kita kirim aja ke WhatsApp. Iya, boleh, sangat ditunggu. Kebetulan kan mau tahun ajaran baru, bab awal itu pengukuran ya, jadi bisa langsung diterapkan juga di anak-anak. Alhamdulillah, kalau ada manfaatnya nih ternyata yang kita buat. Terus Kak mau nanya lagi kalau eh, dari LKS praktikum yang pernah Kakak buat, ada nggak sih pengaruh untuk siswanya untuk ke hasil belajarnya gitu Kak? Paling bisa dihitung jari ya anak-anak yang emang akhirnya memahami konsep dengan anak-anak yang nggak paham gitu. Karena kebanyakan menurut fakta di lapangan gitu ya, Iya. walaupun LKS itu cuman tentang mintanya tuh cuman menjelaskan, sebutkan, eh itu tuh anak-anak masih kebanyakan masih sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS, apalagi kalau misalkan pertanyaannya diminta untuk menganalisis, membuat kesimpulan, itu jawaban anak-anak udah nggak akan betul gitu. Itu dipengaruhi sama kemampuan literasi yang masih rendah juga sih, karena anak-anaknya nggak senang buat baca, nggak senang buat cari tahu lebih banyak. Jadi apa yang mereka dapatkan di kelas, ya udah gitu. Aku taunya cuma segitu doang. Aku nggak mau nyari tahu lebih banyak lagi. Tuh. Jadi LKS itu ada hasil belajarnya untuk sebagian siswa, ada juga yang Ya, memang agak susah sih, apalagi anak SMP sekarang kan sekolahnya sering bawa HP tuh ya Kak. Jadi kayak yang ya udah ngandelin browsing aja gitu. kalau di sekolah aku nggak boleh bawa handphone sih. Jadi sumber mereka tuh cuman buku sumber aja, buku paket aja. Oh gitu, nggak boleh bawa HP. Iya. Nah itu kalau nggak boleh HP, nggak boleh bawa HP, sedangkan mereka nggak mau baca nih ya, iya nggak ketemu jawabannya.
Jadi diminta membuat kesimpulan atau menganalisis gitu. Kalau misalkan nggak ada jawabannya di buku, ya udah aku nggak mau ngejawab gitu. Cuman mungkin Itu di setiap sekolah juga beda kali ya karakter ya. siswanya. Kebetulan di sekolah aku kayak gitu karakter siswanya. Ya, jadi LKS itu tadi berpengaruh untuk sebagian siswa, ada juga yang nggak berpengaruh gitu ya, Kak. Ya, betul. Lanjut lagi, tentang LKS praktikum itu kan dikembangkan karena untuk dapat memecahkan sebuah permasalahan melalui kegiatan praktikum. Oleh karena itu, ada nggak sih Kak contoh permasalahan yang memerlukan pemecahan masalahnya melalui praktikum gitu? Sederhananya kayak di bab pengukuran aja ya. Anak-anak itu kan nggak tahu nih, misalkan meja tuh berapa sih sebenarnya ukurannya. Nah, dengan kegiatan praktikum, mereka akhirnya tahu, oh ukuran konkretnya tuh segini loh buat meja. Oh, badan aku tuh tingginya segini loh, berat badan aku tuh segini. Lebih ke apa yang mereka alami dalam kegiatan sehari-hari juga sih. Jadi yang apa namanya, realitanya gitu ya Kak, Iya, realita bisa antara mereka, kehidupan mereka dengan iya, kegiatan pembelajaran mereka di kelas. iya bisa mereka terapin gitu. Terus apakah dengan adanya LKS praktikum ini juga bisa ngebantu siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir sainsnya, Kak? Bisa, eh, cuman masih harus perlu kerja keras sih dari guru dan siswanya. Karena ini terlalu, kalau sampai harus ke berpikir kritis gitu ya. Kalau di sekolah Iya. aku sendiri itu masih sangat jauh buat sampai ke tahap itu. Karena untuk di tahap memahami aja mereka ini masih kesulitan untuk memahami sebenarnya apa sih yang lagi kita pelajari itu gitu. Jadi sebenarnya LKS praktikum ini bisa bantu untuk ningkatin kemampuan berpikir sainsnya siswa, tapi dengan usaha lebihnya dari seorang guru dan siswanya terlebih ya, Kak ya. Betul. Terus menurut kakak sendiri, LKS yang kakak kembangin itu udah mencapai tujuan praktikum belum, Kak? Kebanyakan masih belum sih. Jadi menurut aku hanya pada tahap memperkenalkan kegiatan aja sama anak. Kalau misalkan kepada tujuan pembelajaran, tujuan praktikum itu masih jauh banget sih kalau menurut aku. Karena emang eh, nggak sesuai gitu dengan apa yang kita harapkan. Tapi yang penting anak-anak tuh punya pengalaman baru terhadap materi tersebut dengan kegiatan praktikum. Minimal tahulah tentang materi ini gitu. Sedikitnya aja gitu dari soalnya kalau biasanya siswa itu kalau kegiatan praktikum itu keinget, oh iya dulu saya pernah nih praktikum ini sama guru saya gitu. Biasanya suka keinget Iya, gitu. betul. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa LKS praktikum ini berperan sangat penting karena dapat memudahkan guru dan siswa dalam pembelajaran dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai sehingga dapat meningkatkan hasil belajar pada peserta didik. Nah, ternyata pertanyaan kita udah habis nih, Kak. Durasinya juga udah lumayan lama. Ternyata kita harus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kak Nufus. Makasih banyak, Kak Nufus. Ya, sama-sama. Kemudian Semoga saya kalian juga juga semangat terus ya. siap, semangat terus. Kemudian saya juga terima kasih banyak ke teman-teman saya untuk Rindi dan juga Bahren karena dengan kerjasama sehingga podcast ini bisa berjalan. Semoga informasi yang diberikan oleh Kak Nufus ini bisa memotivasi kita semua dengan lebih baik. Semoga perbincangan yang telah kita lakukan hari ini juga bermanfaat untuk Sobat Skayers, terutama saya pribadi. Saya pamit undur diri dan jangan lupa nantikan podcast-podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih Kak Nufus. Wassalamualaikum.